Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, peserta Diklat Sekolah Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Angkatan Pertama. Izinkan kali ini kami memaparkan tentang bagaimana sekolah penggerak. Kebetulan saya ditugasi untuk memaparkan tentang pendidikan yang memerdekakan. Bapak dan Ibu sekalian, pendidikan di Indonesia barangkali selama ini sudah agak lepas dari rel filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya ketahui bahwa salah satu filosofinya adalah pendidikan bermuara atau bertujuan pada kebahagiaan lahir dan batin dari peserta didik di dalam kehidupannya. Untuk itu, untuk mencapai kebahagiaan lahir batin itu, setiap siswa memerlukan optimalisasi dari potensi-potensi dan kemampuan-kemampuan dirinya yang dimiliki, baik diketahui ataupun tidak diketahui. Untuk itu perlu adanya kemerdekaan dalam belajar, adanya pendidikan yang memerdekakan setiap siswa dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Di dalam sekolah penggerak ini, pendidikan yang memerdekakan itu adalah kita memandang seperti halnya Ki Hajar Dewantara bahwa guru menghamba kepada anak atau kepada siswa, yaitu bagaimana dengan keikhlasan kita untuk melayani, untuk membimbing, dan untuk mengayomi mereka sehingga mereka menjadi diri mereka yang utuh, yang merdeka, berdaulat kepada dirinya sendiri, sehingga dia sebagai manusia merasa dia senang, bahagia, mencintai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Kita sebagai guru penggerak harus bisa menggiring seperti slogan Tuturi Handayani. Kita sebagai pengayom sekaligus sebagai pembimbing mereka dalam mempersiapkan dirinya menuju sebuah peradaban yang lebih luas di tengah-tengah kehidupan global. Untuk itu, sebagai guru dalam sekolah penggerak ini memandang bahwa setiap siswa itu unik dan mempunyai potensi-potensi yang harus dikembangkan, sehingga bisa jadi dalam satu kelas kita akan menerapkan sebuah pembelajaran yang agak khusus dan berbeda antar individu sesuai dengan minat dan kemampuannya. Contohnya, ketika ada anak yang pandai dan berminat bermain gitar, maka kita fasilitasi, kita bina kemampuannya dalam hal memain gitar dan sebagainya. Untuk mengetahui bagaimana sekolah penggerak ini, di mana sekolah penggerak menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, barangkali rekan-rekan dari kelompok kami akan menjelaskan atau memaparkan apa yang didapat dari diklat ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya. Nama saya Mutaharo Nur Imamah. Saya dari SMA Negeri 3 Sidoarjo. Pada pelatihan kali ini akan menyampaikan materi mengenai asesmen atau penilaian dalam kurikulum sekolah penggerak.
Baik, kita awali kali ini mengenai pengertian asesmen. Asesmen pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen dilakukan pengajar sepanjang rentang waktu berlangsungnya proses pembelajaran. Mengapa proses asesmen penting? 1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran. 2. Memberikan umpan balik bagi peserta didik. Kemudian 3. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik. 4. Umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. 5. Prinsip asesmen. 1. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Ya, kemudian asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Yang pertama. Kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik. 3. Kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik. 4. Pembelajaran yang relevan. 5. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Asesmen diagnostik terbagi menjadi dua, asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif ini bisa kita laksanakan sebelum kita merancang suatu pembelajaran. Sedangkan asesmen diagnosis kognitif itu kita laksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan tujuan dari asesmen kognitif. Tujuan dari asesmen diagnostik non kognitif yaitu untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal berikut, yaitu mengenai kesejahteraan psikologis dan sosial emosional siswa. Kemudian yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. 3. Kondisi keluarga siswa dan pergaulan siswa. 4. Gaya belajar, karakter, dan serta minat siswa. Tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif yaitu ada 3 tahap: persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, tahap tindak lanjut. Tahap persiapan kita menyiapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi, kemudian bisa juga membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Pelaksanaannya yaitu meminta siswa mengekspresikan perasaan selama belajar serta menjelaskan aktivitasnya. Tindak lanjut dari asesmen ini yaitu identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Kalau memang ada masalah dengan aspek psikologis dari siswa. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. 3. Ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Asesmen diagnostik kognitif itu bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapannya sama dengan asesmen diagnostik, yaitu ada persiapan, kemudian pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang profil pelajar Pancasila. Diharapkan nanti kalau kita sudah melaksanakan sekolah penggerak, maka profil pelajar Pancasila harus ada di dalamnya. Ini salah satunya profil pelajar Pancasila. Pertama, tentang definisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah diharapkan lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik. Di dalam profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 elemen, antara lain ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbinekaan global, ada kegotong royongan, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, ini tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa diharapkan setiap lulusan nanti pelajar Indonesia bisa menghayati keberadaan Tuhan, taat perintahnya, mematuhi semuanya larangannya, agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, baik sesama teman, kepada diri sendiri, dan kepada alam, kepada negara Republik Indonesia. Itu yang terpenting. Yang kedua, tentang berkebinekaan tunggal ika. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representatif budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah nasional dan global. Pencapaian kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, berkomunikasi, berinteraksi antar budaya, berefleksi, dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta keadilan sosial. Elemen yang kedua tentang profil pelajar Pancasila adalah kita harus mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang bercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses hasil pengalamannya. Diharapkan untuk pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Yang keempat, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Di sini pelajar Indonesia harus bisa mewujudkan gotong royong, yaitu dengan melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Selanjutnya, yang nomor 5, bahwa pelajar Indonesia harus mempunyai penalaran kritis. Artinya, berpikir secara objektif, sistematik, saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data fakta yang mendukung, sehingga membuat keputusan tepat dan berkontribusi mencapai masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan menemukan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, menganalisa, mengevaluasinya, kemudian
merefleksikan pemikiran dan proses pemikirannya. Yang terakhir, harus ada kreatif. Jadi pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan karya nyata, serta proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan perbedaan untuk bisa berinovasi. Jadi pelajar Indonesia diharapkan yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir, dan mencari alternatif solusi permasalahannya. Itu tadi tentang profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak yang mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mempunyai nalar kritis dan mandiri. Itu salah satu yang harus bisa kita terapkan kepada pelajar Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan tentang komponen ajar. Yang pertama yaitu tentang informasi umum, dan bagian-bagiannya yaitu poin A yaitu identitas sekolah, di mana ini harus diisi dengan nama instansi Bapak Ibu sekalian bekerja. Yang kedua, kompetensi awal ini berisi tentang kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Misalnya, siswa mampu mendiskusikan, mendeskripsikan, dan menyimpulkan tentang masalah pokok ekonomi modern. Kemudian yang ketiga, ini tentang profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 8 karakter. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlakul karimah. Yang kedua yaitu kebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam mandiri. Kemudian poin selanjutnya yaitu target peserta didik, di mana targetnya adalah siswa mampu berdiskusi, mampu menganalisis, kemudian mampu menyimpulkan, atau bahkan siswa mampu mencipta. Poin yang selanjutnya yaitu model pembelajaran yang digunakan. Ini bisa menggunakan model pembelajaran PBL atau Discovery, atau juga bisa menggunakan model pembelajaran inquiry. Kemudian pada komponen inti ini isinya yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu pemahaman bermakna, yang ketiga pertanyaan pemantik, kemudian yang keempat kesiapan pembelajaran, yang kelima kegiatan pembelajaran, yang keenam yaitu asesmen, yang ketujuh yaitu pengayaan dan remedial, yang kedelapan refleksi peserta didik guru. Nah, pada kegiatan asesmen ini dilaksanakan yaitu untuk mengetahui daya serap siswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Kemudian bagi siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata, maka mereka diberi
materi pengayaan. Kemudian bagi siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata, mereka diberi remedial. Yang terakhir yaitu lampiran. Nah, pada lampiran ini ada beberapa poin. Ya, poin yang pertama yaitu lembar kerja peserta didik. Yang kedua, bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang ketiga yaitu glosarium yang di dalamnya memuat tentang kosakata atau kata-kata yang sulit dipahami. Kemudian yang keempat yaitu daftar pustaka. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.